Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Ananias dan Safira. Tuhan adil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dan kita akan mendengarkan Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Dan ada kakak-kakak narasumber yang sudah bersiap nih untuk menyajikan metode persiapan guru sekolah minggu, baik itu di kelas batita balita, kelas kecil maupun kelas besar. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulainya, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anakmu bersiap untuk mempersiapkan bahan ajar yang akan kami sampaikan pada anak sekolah minggu. Tuhan berkati, karuniakan kepada kami kemampuan, ketekunan untuk mempersiapkannya. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, dan kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kakak-kakak kita buka Alkitab dan kita akan menyimaknya. Saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu lebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan kita, kakak-kakak. Kita akan bersama-sama belajar dari kisah Ananias dan Safira. Kita mau belajar tentang Tuhan yang adil. Kita akan menyampaikan pesan ini kepada adik-adik. Mari saudara-saudara kita menyusuri ayat per ayat, kita menangkap pesan firman Tuhan dalam teks firman yang sudah kita baca tadi. Ini adalah sebuah kisah lanjutan dari kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 44, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, di mana banyak orang menjadi percaya dan mereka bersatu. Dan karena mereka bersatu, mereka saling kenal, saling tahu, berempati, dan saling memberi kasih. Berupa mereka memberikan dukungan-dukungan, kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah, selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini sesuatu yang luar biasa ya, ada budaya berbagi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan budaya ini kuat sekali dan ini menginspirasi juga banyak orang. Nah, ini yang menjadi budaya berbagi ini menjadi latar dari bacaan kita. Nah, di ayat yang pertama di Kisah Para Rasul 5 yang menjadi bacaan yang kita akan bagikan kepada adik-adik, disebutkan di sana, ada seorang lain lagi yang bernama Ananias dan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Menjual sebidang tanah kenapa? Karena mereka punya budaya berbagi itu, ya. Mereka banyak sekali mungkin di antara mereka yang menjual sebidang tanah juga atau harta miliknya dan membagi-bagikannya. Dan Ananias Safira melakukan hal serupa, tapi ada sebuah masalah di sana. Jadi mereka
bersepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi diserahkan kepada rasul-rasul. Nah, problemnya adalah di sini. Kalau mereka menahannya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak masalah, karena itu hak mereka. Ini yang kita perlu tangkap, bahwa ketika seseorang menahan apa yang dia jual, apa yang dia dapat dari penjualan itu sesuatu yang tidak masalah. Kenapa? Dalam ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, Petrus mengatakan bahwa selama tanah itu tidak dijual, itu milik kamu. Dan setelah itu dijual, hasilnya tetap dalam kuasamu. Jadi bukan karena budaya berbagi yang ada dalam kehidupan jemaat mula-mula yang menyerahkan hasil penjualan harta milik yang mereka lakukan kepada rasul-rasul ini, lalu semua orang harus melakukan itu. Tidak. Ini harus datang dari hati, datang dari kesadaran untuk berbagi. Dan orang-orang itu dituntut untuk melakukan itu. Nah, Ananias Safira ini, mereka punya kuasa untuk menentukan apakah mereka mau berbagi atau tidak. Nah, problemnya di sini. Mereka nampaknya berbagi, tapi sebenarnya mereka mendustai Roh Tuhan. Karena mereka sebenarnya menahan sesuatu dan mau dilihat bahwa dia membagikan sesuatu yang mereka miliki. Ini problem. Jadi nampaknya Ananias dan Safira mau terlihat seperti kebanyakan orang pada saat itu yang berbagi sepenuh hati, memberikan apa yang dia dapatkan dari hasil penjualan harta milik kepada orang-orang. Dan ini yang menjadi problemnya. Mereka mendustai Allah. Ini problem besar. Rasul Petrus mengatakan kepada Ananias, kenapa engkau dikuasai iblis? Jadi apa yang dilakukan oleh Ananias adalah sesuatu yang karena dia dikuasai oleh iblis. Jadi terlihat sekali bahwa orang-orang jemaat mula-mula ini adalah orang-orang yang dicurahi Roh Kudus. Mereka menjadi percaya, mengaku diri dibaptis dan bersatu, menjadi bagian dari sebuah jemaat. Tapi ternyata iblis nggak diam. Iblis terus bergerilya untuk mencari anak-anak Tuhan yang telah mengaku percaya untuk dikuasai lagi hatinya. Jadi ini penting. Kalau dikuasai oleh iblis membuat Ananias melakukan sesuatu ini. Jadi ingat ya, dengan satu firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika nggak bisa melepaskan itu, maka iblis bekerja dengan luar biasa untuk membuat Ananias terikat terus pada hartanya. Dan dia telah menjual dan dia mau berbagi kepada orang lain, tapi sebenarnya ada sesuatu yang dia tahan. Dan dia mengaku ini adalah semua hasil dari penjualan. Ini problemnya, mendustai Roh Tuhan. Ananias salah bukan karena menahan hasil penjualannya, tapi karena ada maksud dalam hatinya melalui hasil penjualan diserahkan itu. Ini menjadi problemnya. Dampaknya besar sekali. Direbah dan putus nyawanya. Dampak perbuatan mendustai Roh Kudus ternyata fatal sekali. Ini ternyata juga terjadi juga pada Safira istrinya. Gak lama, 3 jam kemudian, pada ayat 7 disebutkan demikian, datanglah Safira dan dia nggak tahu dalam situasi apa yang menimpa suaminya Ananias yang sudah dikuburkan oleh beberapa orang, memperlihatkan bahwa suami istri ini bersepakat. Maka ayat 9 Petrus mengatakan, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Bersepakat mencobai Roh Tuhan. Jadi ini sungguh-sungguh sesuatu yang jahat sekali, penuh dengan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, karena mereka sepakat. Kakak-kakak, akibatnya pun juga fatal. Rebahlah dan putuslah nyawa dari Safira sama seperti suami. Kakak yang terkasih, apa yang terjadi dengan Ananias Safira menunjukkan bahwa Tuhan rindu ada sesuatu yang sungguh-sungguh dilakukan oleh umat Tuhan. Mereka telah penuh dengan Roh Kudus, mereka memberi diri dibaptis, hidup dalam sebuah persekutuan kasih yang kuat. Maka jangan ada orang-orang dalam persekutuan yang berupaya untuk mencobai Roh Kudus, mencobai Allah. Karena itu tanda mereka tidak menghormati apa yang Tuhan telah berikan, Roh Kudus yang ada dalam diri. Saat Ananias dan Safira bersepakat untuk melakukan, sebenarnya mungkin mereka mendengar juga ada suara dalam hati mereka yang mengatakan jangan. Itu adalah suara Roh Kudus. Sama seperti kita ketika kita mau melakukan kesalahan, ada suara dalam hati kita yang terus bersuara, jangan kamu melakukan itu.
Itu adalah suara Tuhan. Suara Roh Kudus yang terus bersuara untuk mencegah kita, untuk menuntun kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Tapi nampaknya Ananias dan Safira bersepakat untuk mengikuti iblis. Maka Petrus mengatakan, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kakak-kakak yang terkasih, ada banyak mungkin adik-adik yang juga mengalami situasi di mana mereka mau melakukan sebuah kesalahan, mereka mau bohong. Tapi ada suara dalam hati mereka, jangan, kamu harus jujur. Itu suara Tuhan, itu suara Roh Kudus. Maka seharusnya adik-adik mau mengikuti tuntunan itu. Kalau kita tidak mengikutinya, itu sama saja dengan Ananias dan Safira yang mengikuti roh yang lain, yaitu iblis, padahal ada suara Roh Kudus. Ini yang dikatakan sebagai mendustai Roh Kudus. Ada suaranya, tapi kita tutup suara Roh Kudus itu dengan kemauan kita dan hati kita dikuasai iblis. Kita tanpa sadar mungkin sering melakukan kesalahan serupa Ananias dan Safira. Kita berbohong, melakukan kejahatan. Padahal ada suara-suara Tuhan yang terus menuntun kita sebenarnya. Tapi kita memilih jalan yang lain. Pilihan ada di tangan kita. Dan ingat dampaknya sangat fatal. Ada 3 hal yang kita sama-sama renungkan dalam kesempatan ini. Bahwa Roh Tuhan itu diam bersama dengan umatnya. Dia terus bersuara. Dia terus menuntun. Dia terus menguatkan. Dia terus menunjukkan jalan yang harusnya umat Tuhan lakukan. Tapi seringkali kita memilih jalan yang lain. Dengar tuntunan Roh Tuhan. Supaya kita tidak mendustai dia. Supaya kita bisa terus berjalan bersama dia. Mungkin adik-adik sering dalam pergumulan ini. Kakak-kakak saya juga sering dalam pergumulan serupa. Ingat, dampak dari mendustai Roh Kudus adalah sesuatu yang besar sekali. Dan mengapa kita mau memperkenalkan Tuhan yang adil? Tuhan itu sungguh-sungguh adil. Kenapa? Karena dia menegaskan hukumannya. Dia tegas dalam peraturannya, tapi dia juga sebenarnya kasih pada setiap orang. Dia kasih dengan memperdengarkan suara-suara yang menuntun kita. Dia kasih dengan terus mengingatkan kita. Itulah karya Roh Kudus dalam diri kita. Tapi juga dia tegas bagi orang yang mendustai roh, bagi orang yang memilih jalan lain. Kematian akan menimpanya. Dampak mendustai roh sangat fatal. Maka kita harus menghormatinya. Dalam ayat yang ke-11 dari bacaan kita disebutkan bahwa orang-orang di sekeliling menjadi kagum. Umat jadi tahu cara menghormati Roh Tuhan. Karena tahu apa yang menjadi dampak dari kebohongannya Ananias dan Safira. Kita perlu mengajak adik-adik, jikalau mereka sudah mendengar ada suara dalam hati, adalah suara Tuhan, suara Roh Kudus yang terus memperdengarkan petunjuknya, kita harus ikuti. Tapi kalau akhirnya kita jatuh dalam kesalahan, kita berbohong, kita harus segera mengakui kesalahan, jangan lalu melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Kisah kita ini dirangkai dengan sebuah kehadiran Ananias pertama, kemudian ditambah lagi Safira. Ananias sudah melakukan kesalahan, dia sama kesepakatan bersalah lagi. Seringkali juga begitu, kita melakukan kebohongan, karena kita nggak mau mengakuinya, maka ada kebohongan-kebohongan berikut yang akan muncul. Ingatkan adik-adik untuk segera memohon pengampunan. Demikian kakak-kakak, kita belajar tentang Tuhan yang adil, Tuhan yang memperdengarkan suaranya, menuntun kita. Maka jangan dustai Roh Tuhan. Karena dusta kepada Roh Tuhan berakibat fatal. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita hendak menuju Kabiner Kahan ini yang sudah bersiap untuk menyajikan metode persiapan guru sekolah minggu bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
KKK, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11, diberi tema Belajar dari Kisah Ananias dan Safira, Tuhan Adil. Kita mau mendengarkan Kak Biner Kahan yang akan menyajikan metode persiapan Guru Sekolah Minggu di kelas Batita Balita. Mari silahkan Kak Biner Kahan. Halo kakak-kakak sekolah minggu yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya Kak Biner dari GKI Cianjur. Pada saat ini saya akan membantu kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar adik-adik di kelas Batita dan Balita. Adapun tema kita pada saat ini adalah kisah Ananias dan Safira, di mana kita akan belajar tentang Tuhan adil. Adapun tujuan pembelajaran di kelas Batita dan Balita, yang pertama adalah anak memahami kisah Ananias dan Safira, dan yang kedua, anak berjanji untuk bersikap adil. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya mengusulkan kalau kakak-kakak sekolah minggu memulainya dari poin yang kedua dulu, yaitu anak berjanji untuk bersikap jujur. Maksudnya adalah kakak-kakak sekolah minggu bisa memberikan pengarahan tentang kejujuran dan konsekuensi dari ketidakjujuran atau bohong yang diperbuat oleh adik-adik. Contohnya apa? Contoh yang sederhana adalah berikan sebuah cerita tentang menemukan uang yang jatuh. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika menemukan uang yang jatuh? Apakah ya udah menyimpan aja uang itu untuk jajan atau memberikan uang itu kepada orang dewasa, kepada mama atau papa, dan lain sebagainya. Contoh-contoh sederhana yang lain, yang nyata, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak atau adik-adik di kelas Batita dan Balita. Nah, konsekuensi dari ketidakjujuran itu apa? Contohnya, kalau ada anak-anak atau adik-adik yang tidak jujur, maka mama atau papa atau nenek kakek akan sedih kalau adik-adik berbohong, akan tidak suka kalau adik-adik berbohong, dan lain-lainnya, dan lain sebagainya. Nanti kakak-kakak sekolah minggu bisa mencari-cari apa ya contoh sederhana yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah diberikan pengarahan tentang arti kejujuran, tentang konsekuensi atau akibat dari ketidakjujuran, anak-anak juga diberikan pengarahan tentang manfaat dan pengertian berbuat jujur. Apa sih manfaatnya adik-adik kalau kita berbuat jujur? Wah, kalau kita berbuat jujur, itu bisa membuat semua orang senang, bisa disayang oleh mama dan papa, dan semua orang, termasuk disayang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan senang dengan adik-adik semuanya. Nah, kakak-kakak sekolah minggu, jangan lupa menekankan manfaat berbuat jujur ini. Nah, ketika sudah menerangkan tentang kejujuran, apa konsekuensinya, apa artinya, apa manfaatnya, kakak-kakak bisa masuk ke dalam cerita Alkitab. Cerita Alkitab di mana Ananias dan Safira itu adik-adik berbuat tidak jujur, berbuat tidak baik. Nah, kakak-kakak bisa menceritakan nih bagaimana Ananias dan Safira tentang mereka yang tidak jujur terhadap hasil tanahnya dan lain sebagainya. Dan kemudian apa yang didapatkan oleh Ananias dan Safira ketika mereka tidak jujur. Nah, ini kakak-kakak bisa lihat mungkin atau mendownload dari video di YouTube atau gambar-gambar yang ada di Google, sehingga adik-adik semuanya dapat membayangkan kisah Ananias dan Safira ini. Nah, dengan
metode pembelajaran yang seperti ini, kita sudah bisa mencapai tujuan yang pertama dan yang kedua. Dan kemudian ditutup dengan aktivitas. Saya mengusulkan 2 aktivitas karena ada di kelas batita dan balita. Yang di kelas balita bisa menebalkan huruf karena mereka sudah belajar tentang huruf dan angka ya. Yang kedua, di kelas batita bisa membuat janji. Tentu janji ini sudah dituliskan oleh kakak-kakak sekolah minggu atau meminta mama dan papa untuk menuliskannya. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini usulan aktivitas yang saya usulkan. Yang pertama, menebalkan huruf. Di sini ada titik-titik huruf yang harus ditebalkan. Aku mau jadi anak Tuhan yang jujur. Itu sebagai bentuk janji anak-anak supaya dapat menjadi anak yang jujur. Dan juga tangan yang terlipat berbentuk hati itu juga merupakan doa untuk adik-adik supaya dapat menjadi anak yang jujur. Nah, seperti itu kakak-kakak, sederhana, dan kiranya anak-anak atau adik-adik di kelas batita balita dapat mengerti firman Tuhan yang akan kakak-kakak sampaikan. Selamat mempersiapkan firman Tuhan, selamat menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Biner Kahan yang sudah menyajikan metode bagi anak-anak di kelas batita balita. Kita mau bersiap nih mau mendengarkan Kak Sonya yang akan menyiapkan metode persiapan untuk anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 diberi judul Belajar dari Kisah Ananias dan Safira, Tuhan Adil. Kita mau mendengarkan Kak Sonya yang akan menyajikan metode persiapan bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam kelas persiapan mengajar. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk persiapan mengajar kelas kecil ya kakak-kakak. Adapun tema kita hari ini adalah Tuhan Adil. Bahan bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Adapun tujuan pembelajaran dari tema kita kali ini, yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan adil kepada semua orang. Yang kedua, anak menyadari pentingnya kejujuran. Nah, kakak-kakak untuk penyampaian cerita firman Tuhan, kakak-kakak seperti biasa ya bisa menggunakan gambar ya, karena ini berkaitan cerita tentang Ananias dan Safira, atau juga kakak-kakak bisa sambil memutarkan video dari YouTube ya, ada film. Saya adanya meletakkan 2 link YouTube untuk video cerita tentang Ananias dan Safira ini. Nah, kakak-kakak, ide cerita kita kali ini saya mengajak kakak-kakak untuk memberikan pertanyaan pembuka kepada adik-adik ya. Jadi kakak-kakak bisa tanyakan pada adik-adik. Adik-adik, ada yang pernah melakukan kebohongan enggak? Atau pernah enggak ada yang berkata tidak jujur
gitu ya. Tidak semestinya, ya, berikan kesempatan pada adik-adik untuk menjawab pertanyaan kakak-kakak tersebut ya. Kemudian pertanyaan kedua, kakak-kakak bisa tanyakan lagi, bagaimana sih perasaan adik-adik ketika melakukan suatu kebohongan atau berkata yang tidak jujur. Nah, ini ada gambar, apakah senang seperti gambar yang di sebelah kiri, ataukah takut, khawatir ya, takut ketahuan gitu bahwa adik-adik sudah melakukan suatu kebohongan. Nah, jadi berikan kesempatan juga kepada adik-adik untuk menjawab pertanyaan ini, dan kita bisa lihat ya reaksi mereka bagaimana gitu. Mungkin kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk memperagakan ya gitu, bagaimana orang yang takut ya ketika sudah berbohong ya, khawatir bagaimana sih raut mukanya, mimik mukanya itu bagaimana. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke dalam cerita ya. Sampaikan bahwa dalam firman Tuhan ada juga orang-orang yang pernah melakukan kebohongan, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Tuhan. Nah, boleh, karena ini kelas kecil, jadi kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membaca bagian firman Tuhan yang tersedia. Ya, kemudian baru kakak-kakak menyampaikan cerita firman Tuhan ini, yaitu tentang Ananias dan Safira. Di mana Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri yang hidup dalam jemaat mula-mula, di mana jemaat mula-mula itu kehidupannya adalah saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lainnya gitu ya. Orang-orang yang mampu, yang memiliki kelebihan harta benda atau makanan, pakaian dan sebagainya, mereka akan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian adalah ciri dari jemaat mula-mula di mana Ananias dan Safira tinggal. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sebagian jemaat itu atau orang-orang yang ada di daerah tempat Ananias dan Safira tinggal itu, mereka mau berbagi dengan menjual harta miliknya, lalu diberikan, dibawa ke rumah Tuhan, ke gereja, diberikan kepada para rasul untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang lain yang tidak mampu gitu ya. Mereka akan melakukan hal itu dengan sukacita tanpa paksaan. Nah, suatu hari Ananias menjual sebidang tanah miliknya. Lalu dia mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan sejumlah uang, dan rupanya dia merasa, aduh kalau saya kasih semua nih sayang banget gitu ya. Jadi dia ambil sebagian, dia simpan di rumahnya, lalu yang sebagian tuh dia bawa ke rumah Tuhan ya, untuk diserahkan kepada para rasul untuk dibagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebelum dia berangkat untuk membawa uang itu, dia bilang sama istrinya Safira bahwa nanti kalau ditanya jumlahnya sekian ya, jangan kamu bilang yang sebenarnya. Tapi nanti kalau ketahuan gimana? Kata Safira. Nggak mungkin, nggak akan ketahuan gitu. Itu menurut Ananias. Ya, lalu bersepakatlah Ananias dan Safira ini untuk menyatakan bahwa uang hasil penjualan tanah itu hanya sekian gitu ya, bahwa masih ada sisanya itu untuk kebutuhan mereka sendiri. Akhirnya Ananias pergi ke rumah Tuhan membawa uang hasil penjualan tanah miliknya dan diberikan kepada rasul-rasul ya. Sementara di sana orang-orang tidak tahu bahwa Ananias ini berbohong. Tapi Tuhan tahu adik-adik gitu ya. Jadi Tuhan memberi tahu Petrus ya, yang berada di rumah Tuhan saat itu ya, melalui Roh Kudus, dan Petrus menanyakan, Ananias, apakah hanya segini ya hasil penjualan tanahmu gitu ya? Oh iya, hanya segini hasilnya gitu. Nah, lalu Petrus katakan, Ananias, kamu sudah berbohong kepada Tuhan gitu ya. Lalu tiba-tiba Ananias jatuh tergeletak. Tuhan menghukum dia dan membuatnya meninggal.
orang banyak yang ada di rumah Tuhan saat itu begitu terkejut melihat hal ini, gitu ya. Ternyata hukuman Tuhan tidak tunggu, ya, tidak tunggu nanti, tidak tunggu besok, tapi saat itu juga, karena Tuhan mau menyatakan keadilannya, ya. Nah, sementara di rumah Safira begitu gelisah, ini kok suaminya tidak datang-datang, tidak pulang-pulang. Akhirnya dia nyusul tuh adik-adik ya, menyusul suaminya ke rumah Tuhan. Ya, ketika dia sampai di rumah Tuhan, dia belum bertanya di mana suaminya. Dia bertemu dengan Rasul Petrus dan Petrus menanyakan yang sama. Safira, apakah hasil penjualan tanahmu hanya sekian jumlahnya? Safira ingat, oh iya, tadi suamiku bilang harus katakan iya ya dengan jumlah itu, tidak boleh katakan yang sebenarnya. Safira katakan, iya benar Pak Petrus, sekian hasilnya gitu ya. Wah, ternyata Safira juga melakukan kebohongan seperti suaminya. Lalu Rasul Petrus katakan, Safira, kamu tidak tahu itu orang-orang baru saja mengantarkan jenazah suamimu karena dia berbohong. Sekarang kamu juga berbohong kepada Tuhan. Dalam keterkejutannya tiba-tiba Safira pun jatuh, tergeletak dan dia dihukum, ya, meninggal saat itu juga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan itu, kekudusan Tuhan itu tidak bisa bersatu bertemu dengan ketidakkudusan, yaitu kebohongan. Ya, besar ataupun kecil, bagaimanapun bentuknya, suatu kebohongan itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak bisa berkompromi. Tuhan tidak bisa memaklumi yang namanya kebohongan. Bohong adalah dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan hukuman saat itu. Wah, kok kayaknya kejam sekali ya Tuhan, langsung menghukum mati, tidak ada pengampunan. Ya, karena saat itu Tuhan mau mendidik jemaat mula-mula, Tuhan mau mendidik orang-orang yang baru percaya bahwa mereka harus patuh, harus taat kepada perintah Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan untuk tidak berbohong. Jadi kalau berbohong ya ada hukuman yang Tuhan berikan pada orang-orang yang tidak taat pada perintah Tuhan. Demikian juga dengan Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar bahwa Tuhan mau bahwa kita tidak melakukan kebohongan, ya, apapun bentuknya, besar ataupun kecil, gitu ya. Untuk kepentingan apapun, Tuhan tidak mau kita berbohong, karena pasti ada hukuman Tuhan. Sama seperti pertanyaan di awal tadi, bahwa ketika kita melakukan kebohongan, ada satu rasa yang tidak nyaman, ada rasa ketakutan, takut ketahuan, takut bahwa nanti orang lain tahu bahwa kita melakukan suatu kebohongan. Itu sebenarnya adalah hukuman secara tidak langsung dari Tuhan, ya. Tidak nyaman, hati tidak nyaman, tidak tenang, sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan normal. Nah, kakak-kakak, demikian ide cerita yang bisa saya bagikan untuk kita semua dalam kelas persiapan ini. Kita mau mendidik adik-adik, mau mengajak adik-adik untuk tidak melakukan kebohongan, ya, tidak melakukan ketidakjujuran apapun bentuknya, ya, gitu. Jadi kita mesti mengingatkan adik-adik bahwa bohong adalah dosa, dan dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa berarti mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Ya, demikian ide cerita dari saya, semoga bisa membantu kakak-kakak dalam persiapan mengajar kali ini. Nah, untuk ayat hafalan itu terambil dari Amsal 11 ayat 3, yaitu orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Lalu ada beberapa ide lagu pujian yang saya sampaikan di sini, ya, nanti kakak-kakak bisa menonton sendiri, menyaksikan sendiri. Saya sudah taruh link YouTube-nya di situ, ya, untuk dibagikan kepada adik-adik.
Ya, demikian ide-ide cerita dari saya, kakak-kakak. Semoga ini dapat membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik di kelas kecil. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyajikan metode persiapan bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan Kak Kristi yang akan menyampaikan metode persiapan bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita pada episode kali ini mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 diberi judul Belajar dari Kisah Ananias dan Safira, Tuhan Adil. Kita mau mendengarkan Kak Kristi yang akan menyampaikan metode persiapan bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Kristi. Halo kakak-kakak semuanya, kembali lagi dengan aku, Kristi, di persiapan guru sekolah minggu khususnya untuk kelas besar. Nah kakak-kakak, minggu ini tema kita sesuai dengan Suluh Anak itu adalah Tuhan Adil. Bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai 11. Nah kita langsung aja kakak-kakak melihat apa sih yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita di minggu ini, begitu ya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan itu adil kepada semua orang. Jadi, bukan hanya kepada segelintir orang atau sekelompok orang, tapi Tuhan adil kepada semua orang, termasuk adik-adik. Nah, yang kedua, kita juga mau belajar bersama adik-adik untuk menyadari apa sih pentingnya kejujuran gitu ya. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran ini bisa dibuka dengan sebuah aktivitas, yaitu menyanyikan lagu kejujuran karya Kak Yeni Karisma. Nah, kalau kakak-kakak belum tahu lagunya, bisa dipelajari karena lagunya sangat gampang dan sangat mudah diingat begitu ya. Nadanya juga tidak susah untuk anak-anak. Jadi menurut aku ini sangat baik kalau nanti kakak-kakak dan anak-anak belajar bersama-sama. Nah, setelah belajar bersama-sama menyanyikan lagu kejujuran karya Kak Yeni tadi, kita bisa membuka sebuah diskusi sebagai pengantar sebelum cerita Alkitab gitu ya. Diskusinya sih sederhana saja karena masih aktivitas pembuka, jadi kita diskusi tentang kejujuran. Menurut adik-adik atau anak-anak, jujur itu sulit nggak sih? Kalau di lirik lagunya Kak Yeni itu, kita diajak untuk jujur kepada sesama, kepada Tuhan. Nah, untuk mengatakan kebenaran. Nah, apakah kemudian jujur itu sulit gitu buat anak-anak? Nah, lalu setelah diskusi seperti itu, kakak-kakak bisa menyampaikan bahwa, oh di dalam Alkitab juga ada loh cerita tentang ketidakjujuran. Maka setelah itu kita bisa masuk ke dalam cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitabnya kita belajar dari kisah Ananias dan Safira, Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Nah, karena kita ada di kelas besar, kakak-kakak, maka menurutku kita sudah bisa menggambarkan lebih detail bagaimana sih konteks kehidupan jemaat mula-mula.
Kenapa kita harus membawa atau mengangkat konteks kehidupan jemaat mula-mula? Karena kisah Ananias dan Safira ini tidak bisa dilepaskan dari konteks tersebut gitu ya. Untuk supaya adik-adik lebih memahami cerita Ananias dan Safira ini, maka di kelas besar adik-adik bisa terlebih dahulu diajak melihat kenapa sih Ananias dan Safira sampai mengalami atau mereka dikatakan berbohong. Nah, itu ada ceritanya gitu ya, ada latar belakangnya bahwa jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu diceritakan sebagai jemaat yang beribadah, bersekutu, belajar, perjamuan, dan berdoa bersama-sama. Dikatakan memecah-mecahkan roti gitu ya. Kalau kita mau mundur lebih jauh lagi bisa juga gitu. Siapa sih jemaat mula-mula ini? Nah, jemaat mula-mula ini adalah jemaat pertama yang terbentuk setelah peristiwa Pentakosta gitu ya. Kalau Kisah Para Rasul 2 sebelumnya bicara tentang Pentakosta, maka setelah itu em, jemaat bertambah kira-kira sekian ribu orang. Nah, itulah jemaat mula-mula. Nah, kemudian selain beribadah bersama-sama, jemaat mula-mula ini juga hidup saling mengasihi dan menolong. Jadi kalau ada yang membutuhkan, mereka dengan sukacita, mereka dengan rela hati mau menolong jemaat yang lain. Dan yang ketiga, ini yang sangat berhubungan dengan kisah Ananias dan Safira adalah ketika ada jemaat lain yang membutuhkan, maka jemaat mula-mula akan menjual harta miliknya dan diserahkan kepada para rasul untuk kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, konteks ketiga inilah yang menjadi pengantar untuk masuk ke kisah Ananias dan Safira. Lalu, siapa sih Ananias dan Safira gitu ya? Kita mulai dengan siapa sih mereka? Yang pertama, mereka adalah sepasang suami istri. Jadi, Ananias ini suaminya dan Safira istrinya. Mereka termasuk ke dalam jemaat mula-mula. Nah, kalau di Suluh itu ditambahkan gitu ya, ada fakta menarik tentang arti nama Ananias dan Safira. Ananias artinya Allah telah memberikan dan Safira artinya cantik atau jelita. Nah, kakak-kakak, setelah itu kita bisa membahas apa yang kemudian mereka lakukan berkaitan dengan kehidupan jemaat mula-mula tadi gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ananias ini menjual sebidang tanah. Nah, lalu kalau sesuai dengan kita bisa bertanya gitu ya, berinteraksi dengan anak-anak. Kalau tadi kita belajar tentang konteks jemaat mula-mula, nah, kalau sesuai dengan cara hidup jemaat mula-mula, harusnya apa sih yang dilakukan oleh Bapak Ananias ini yang telah menjual sebidang tanah gitu ya? Kita bisa merefresh lagi nih, apakah adik-adik mengikuti dengan baik? Tadi kita bisa lihat gitu ya. Nah, maka yang seharusnya dilakukan adalah membawa hasil itu kepada para rasul untuk kemudian dibagikan kepada orang lain. Tetapi, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berbohong tentang jumlah hasil penjualan tanah itu. Nah, kakak-kakak perlu ditekankan di sini bahwa yang dipermasalahkan dalam tanda kutip atau yang em, tidak dikehendaki oleh Allah itu bukan tentang jumlah gitu ya. Kalau misalnya dia jual sebidang tanah harganya 500 juta misalnya, lalu eh, kemudian dia hanya mempersembahkan 200 juta. Sebetulnya tidak apa-apa gitu ya. Allah tidak mempermasalahkan 500 atau 200 juta. Tapi yang dipermasalahkan adalah ketika Ananias, Bapak Ananias dan Ibu Safira mengatakan ini loh 200 juta itu sudah semuanya. Maka para rasul berkata, kamu telah mendustai Allah. Anak aslinya bukan 200 juta kok, tapi 500 juta. Tapi saya hanya bisa memberikan 200 juta. Jadi kita perlu tekankan ke anak-anak masalahnya bukan di jumlah kok. Tapi masalahnya adalah niat hati Ananias dan Safira. Nah, Ananias dan Safira merencanakan kebohongan itu. Kalau kita lihat mereka sangat kompak gitu ya. Ketika Ananias ditanya, dia mengatakan ini semuanya. Ketika Safira ditanya juga mengatakan yang sama gitu. Mereka sangat kompak untuk berbohong. Nah, itulah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, bukan perkara jumlah. Nah,
poin kedua yang perlu ditekankan adalah bahwa ada konsekuensi gitu ya dari tindakan tersebut, yakni nyawanya dicabut gitu. Nah, jadi dari cerita ini kita mau belajar bahwa Allah itu adil kepada semua umatnya, tidak terkecuali. Mengapa Allah melakukannya? Kalau di Kisah Para Rasul 5 ini konsekuensinya sangat berat gitu ya, mereka nyawanya dicabut, itu kan sangat menakutkan. Nah, tapi kenapa Allah sampai melakukannya? Bukankah Allah mengasihi umatnya? Nah, kita perlu tekankan justru karena Allah mengasihi semua umatnya, inilah cara Allah mendidik umatnya tanpa terkecuali. Karena Allah mengasihi kita semua, Allah mau semua umatnya itu memiliki kemurnian hati. Allah mau mendidik umatnya menjadi umat yang murni hatinya, yang jujur hatinya. Untuk itu Allah melakukannya. Untuk itu ada konsekuensi ketika kita tidak jujur. Nah, dalam hidup sehari-hari, maka kita bisa sampaikan kepada adik-adik yang pertama, setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Maka tindakan ketidakjujuran itu juga memiliki konsekuensi. Dan kebanyakan atau seluruh konsekuensinya adalah konsekuensi yang buruk gitu ya. Yang pertama, hati pasti tidak tenang. Kakak-kakak bisa tanya ke adik-adik gitu ya. Adik-adik, coba ceritakan salah satu tindakan ketidakjujuran yang adik-adik pernah lakukan. Nah, ditanya, apakah hati adik-adik setelah melakukan itu tenang-tenang saja? Atau justru kepikiran, nggak bisa tidur, Kak? Takut ketahuan gitu ya. Nah, yang kedua, kalau ketahuan, relasinya bisa rusak. Misalnya berbohong kepada teman. Kalau temannya tahu, adik-adik berbohong, pasti besok berantem. Atau temennya jadi malas, nggak mau temenan sama adik-adik, misalnya seperti itu. Jadi kita mau melihat bahwa penting loh kita untuk jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu mendatangkan hal-hal yang baik. Sementara bertolak belakang dengan itu, ketidakjujuran mendatangkan hal-hal buruk. Yang pertama, kita menjadi tidak tenang, hati kita menjadi takut. Dua, relasi kita rusak. Sementara dengan kejujuran, hati kita tenang karena kita mengatakan yang sesungguhnya. Dan relasi kita tidak rusak gitu ya, karena kita mengatakan yang sesungguhnya. Nah, kakak-kakak, itu untuk ceritanya begitu ya, dan diskusi penerapannya. Nah, untuk aktivitas selanjutnya, aku mengusulkan kita diskusi sambil bermain. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ular tangga gitu ya. Ini aku membuat ular tangga yang simple, tapi beberapa nomor itu diisi dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini ular tangga kejujuran. Kakak-kakak bisa main bersama dengan adik-adik. Mungkin di sekolah minggu ada dadu atau bisa bikin sendiri dadunya. Lalu ada pion-pionnya gitu ya. Nah, misalnya ketika adik-adik nanti dapat nomor 5, mereka berdiri di nomor 5. Maka adik-adik harus menjawab, pernah menyontek? Bagaimana perasaan adik-adik ketika menyontek? Nah, kita bisa diskusi sambil bermain. Dan nanti di nomor 23, dalam hal apa sih adik-adik itu sangat sulit untuk jujur? Misalnya, ketika melakukan kesalahan, Kak, sulit sekali untuk jujur. Atau ketika ulangan, Kak, sulit sekali untuk jujur. Jadi, dalam situasi apa atau dalam hal apa? Atau misalnya, eh, pernahkah kesulitan berkata jujur? Kenapa gitu ya? Kita mau tanya, kenapa adik-adik sulit merasa jujur? Jangan-jangan mereka takut tidak punya teman ketika mereka mengatakan, oh iya, si A tadi mencontek. Nah, jadi kita mau diskusi tapi lebih fun gitu ya, dengan cara bermain ular tangga kejujuran ini. Nah, sekian kakak-kakak yang bisa aku sharingkan terkait dengan pembelajaran kita minggu ini. Kiranya setiap persiapan yang boleh dilakukan oleh kakak-kakak nantinya boleh menolong adik-adik untuk semakin menghayati pentingnya kejujuran dan mereka mau menjadi anak-anak yang jujur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Kak Kristi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Baiklah kakak-kakak, kami sudah menyajikan dari mulai persiapan Alkitab oleh Kak Pendeta Hendra, dan ada Kak Biner Kahan, Kak Sonya, Kak Kristi yang sudah menyajikan metode persiapan di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar. Dan ketika kakak-kakak mau mendalami nih untuk bahan Alkitab, kakak-kakak bisa menyimak tayangan Ngulik Alkitab. Kakak-kakak juga bisa menyimak tayangan program Giku-Giku untuk makin menambah inspirasi aktivitas kayak apa nih yang mau diberikan buat anak-anak sekolah minggu. Dan kakak-kakak juga bisa mendengarkan lagu anak sekolah minggu yang dibawakan oleh para talent yang berasal dari anak-anak sekolah minggu di beberapa gereja. Demikian kakak-kakak, kita akan akhiri episode kali ini persiapan guru sekolah minggu, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang masih harus menyiapkan kembali persiapan guru sekolah minggu bersama dengan teman-teman satu tim. Berikan hikmat, berikan ketekunan, sehingga dengan demikian anak-anak-Mu boleh dengan baik dapat menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam topik-topik lainnya di program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa.